Yay, dan suara Geek Fam Unity mana dong? Kemenangan perdana untuk tim Geek Fam. Memulai season dengan cukup kuat, 2-1 dan the expected winner. Bahkan semua talent juga ngevote kepada tim Geek Fam. Apa nih, apakah benar-benar dari Geek Fam season 16 ini anginnya lagi bagus? Apa gimana Aboy? Mau nyoba sih di week awal mau menang gitu. Soalnya dari season-season lalu kita nggak pernah menang di week awal. Panasnya biasanya telat ya? Ya mau panas dari awal sampai akhir. Wow, apakah ada metode yang berbeda di season ini? Udah mau panas di awal-awal? Nggak ada sih, mungkin chemistry kita aja udah nyatu aja. Tara sama kayak season lalu. Iya, dan kita ngelihat kalau hari ini kamu masih bertemu kembali dengan tim Liquid. Tadi kaget nggak di Savage-in? Baru match pertama kalian loh udah harus menelan Savage dari YSKL. Nggak kaget sih, lebih kaget ke Fanny-nya aja. Fanny-nya aja. Oke, kita akan ngebahas di mana playernya masih sama berlima. Buset, ini kapan terakhir kita melihat Geek Fam hadir dengan line up yang sama? Ini kali pertama Geek Fam hadir di season yang anyar dengan member yang sama. Gak ada perubahan, biasanya ngerombak lumayan berasa. Gimana nih Geek Fam? Stop. Halo dong, Sorry. Boy, biasanya hadir kan ada perombakan. Iya. Khususnya dari segi core player. Dan kali ini season 16 kalian stick together. Apa sih mungkin ada bedanya gak sih sekarang benar-benar sama berlima dibandingkan sebelum-sebelumnya harus ganti-ganti terus tuh. Ya mungkin ya karena last season kita kelihatan menurut gua sama tim gua ya emang ada potential timnya mungkin ya masih kurang di mental aja atau masih kurang skill ya jadi kayak kita ini aja samain aja. Ya terus ya makanya kita bisa menang akhirnya di game pertama di for the first time. For the first time, panas di match awal. Dan kalau berarti ngeliat hasil ini, stick berlima ini adalah benar-benar pilihan yang begitu tepat untuk tim Geek Fam dan Baloy. Iya soalnya menurut gua kayak last season kayak mikir-mikir emang siapa ya yang harus digantiin tapi terus kayak setelah mikir-mikir nggak ada sih kayak tinggal kita lebih kuatin aja chemistry kita dan lain-lain ya bisa lah. Bisa lah dan benar-benar bisa apalagi sekarang kita ngelihat Geek Fam bisa ya ngelepas Fanny tadi. Ini requestan Make It pengen ngelepas Fanny. Fanny kalian lepas kepada TL padahal sebelumnya nggak ada loh. Soalnya pas kita nonton coach kita nonton MDL kayak di Fanny Day yang gak senior itu sih. Mungkin ya karena udah improve jadi kayak kita ya respect aja sih game 3 soalnya dia suka ngetrap jadi ya itu. Berarti cukup ya? Cukup 2 game 3 nggak mau dilepas? Ya cukup sih, gak mau, kasihan temen gue dimuter-muterin Bude. Siapa tadi yang diputer-puterin? Ini kaget dia Bude, dia jump scare. Jump scare, oke. Kenziski hadir di sini. Hadir yang kaget-kagetan, tapi Make It. Kamu di season lalu melawan Favian, kali ini lawanmu adalah Joe, satu player anyar. Yang bisa dibilang kalau musim lalu kamu adek-adean, sekarang dapat adek baru tadi ya? Enggak adek baru, tetap di atas aku dia Bude. Kenapa bisa begitu? Kan kamu udah duluan di sini. Dia jago soalnya. Tapi pas di MDL kan emang dia lolos playoff aku enggak, jadi dia tetap di atas aku. Aku di bawah. Wah, tapi setelah bertemu di MPL bagaimana? Setelah ketemu di MPL itu kan di MDL. Sekarang dua-duanya udah di MPL nih. Lebih jago dia Bude. Oh iya? Iya. Oke, tapi dengan berarti sudah 350 hari tim Liquid tidak mendapatkan Fanny-nya. Akhirnya hari ini mereka bisa ngedapetin Fanny-nya. Memang apakah Make It pengen melawan atau oke Fanny kita biarkan saja. Enggak sih Bude, kita kan dia juga orang baru kan, jadi kita nggak tahu hero dia, jadi kita coba lawan aja. Ternyata si jago itu kayak Papian acu. Oh, oke. Dan jadi kemungkinan besar leg kedua nggak dilepas dong Fanny-nya. Masih berani lawan nggak leg kedua dengan Fanny? Enggak Bude, takut. Oh enggak. Tapi bisa dibilang Make It adalah Rookie of the Season di musim lalu, season 15. Season 16, apakah Joe bisa jadi salah satu contender untuk ngedapetin gelar Rookie of the Season di season 16 setelah melihat debutannya dia? Pantas sih harusnya dia dapat Rookie of the Season, soalnya dia baru awal main aja udah jago apalagi kalau udah main terus kan di MPL. Oke, potensialnya keluar juga ya. Tapi Kenziski yang hadir di sini
Membuka match dan ngedapetin langsung kemenangan untuk Geek Fam. Dan bisa dibilang permainanmu juga terlihat lebih matang. Gimana kamu melihat season 16 untuk dari Kenziski sendiri? Bisa aja misteri kemarin. Chemistry? Udah makin akrab nih. Ya, Ngapain aja? mandi bareng. Weh, Brit. Pokoknya ngelakuin segalanya bersama. Ya, semuanya sama-sama. Sama-sama. Dan Di sekarang kolam tapi, kolam renang. di kolam renang. Pokoknya banyak menghabiskan waktu bersama dan berarti kalau bisa dibilang sekarang di match pembukaan, berapa nih nilainya untuk Geek Fam? Dari Geek Fam sendiri? 9. 9. Mendapatkan kemenangan di match awal. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Gobs, langsung semuanya. Gobs, menang nih, hore. Mau ngomong apa Gobs? Kemenangan ini, ngelawan tim Liquid. Senang sih lawan Alan, mukbang Alan. Mukbang Aran. Sudah kenyang? Soalnya kata Iron dia base XP. Oke. Tapi ternyata gimana? Katanya kan best, tapi ternyata Jago. jago. Di nomor berapa nih sekarang? Radarnya di nomor berapa? Nomor satu dia. Oh, nomor 1. Tapi sudah di mukbang berarti kamu di atasnya nomor 1 dong? Enggak sih, Enggak sih, tapi sudah kenyang mukbangnya? kenyang, yang mat. Kenyang. Dan kita akan bertemu untuk next shot. Terima kasih sekali Geek Fam. Game dan match yang begitu mendebarkan. Namun Geek Family, kemenangan di match awal untuk Geek Fam patut dirayakan. Sambutlah inilah dia, Geek Fam. Dan Sonic, semuanya masih bisa berpesta melanjutkan kemenangan yang begitu bersih 2-0 lagi. Onyx hari ini datang, bisa dibilang melawan Bigetron, tim yang digadang-gadang juga akan menjadi tim kuat di season ini. Tapi apa nih yang kalian lakukan? Dan sekarang ada Savero hadir perdana untuk season 16. Gimana Savero langsung 2-0 nih? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi menghadapi Bigetron, ada sosok Eman di situ. Harus ketemu lagi bersama dengan Eman di panggung ini. Gimana Savero? Jago, kayak biasa. Jago, kayak biasa. Berarti masih biasa. Kalau Savero hari ini performannya gimana? Udah 100% lah. Savero dengan 100%. Tapi sekarang menarik di mana di Onyx, kamu punya banyak abang-abangan ya. Ada Prince Skylar, ada Paman W. Sebagai sekarang bisa dibilang gold laner dengan banyaknya abang-abang. Gimana Savero di Onyx sekarang? Ada apa ya, persaingan lah, jadi bisa apa sih, saling improve aja sih berdua. Saling improve berdua. Dan ini memang udah janjian. Kemarin Skylar dulu terus sekarang Savero. Mungkin. Mungkin tahu Savero main tuh baru tadi pagi kemarin atau udah dari lama? Apanya? Tahu hari ini main lawan Bigetron? Kemarin malam. Oh baru semalam. Oke. Berarti nextnya gimana nih? Ganti-gantian terus atau gimana Savero? Lihat nanti aja. Lihat nanti aja. Oke, jadi dengan hasil yang cukup baik kembali kita lihat dengan Savero sekarang. Tadi juga pertarungan menarik kita saksikan. Kairi, Oh, mana Baksiamu? diambil duluan sama dia. Gimana, Budi? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa, El? Kamu kaget gak? Kamu kemarin udah bilang kemarin pakai Baksia di match ini. Malah diambil Nail 2 kali. Kenapa? Kayaknya respect pick sih kayaknya. Deny pick buat gua. Dynamic respect pick. Jadi pakai Lancelot. Sebenarnya kalau boleh milih Baksia, antara Baksia dan Lancelot, pilih mana buat kamu sendiri? Kenapa? Baksia sama Lancelot, pilih mana harusnya di match ini? Skip Baksa dulu kayaknya. Skip dulu, skip. Skip dulu Ya, malah. skip dulu. Kasih loot aja sama Kiboy dulu. Malah mau di skip kemarin bilang. Tapi hari ini pada akhirnya nih, ketemu langsung di panggung ini. Sudah perdana dari Nanael muncul dengan Baksia 2 kali. Ada komentar nggak dari Kairi? Buat Nail ya? Gak ada sih. Paling request aja next ketemu
leg kedua main assassin atau assassin. Uh. Biar seru. Aduh, assassin. Oke, kamu penasaran sama hero assassinnya Nael? Hero apa sih sebenarnya? Apakah ada Nael kalau pakai hero assassin apa itu spesial banget? Link sih kayaknya, Snail. Specialty dia Link. Sama Fanny. Link dan Fanny, Link, Fanny, Lance. Semua kayaknya semua. semuanya. Ya, kecuali Soyu. Oke, kecuali dia ya, jangan. Kalau kamu bakal pakai apa, Kairi? Kenapa? Kamu bakal pakai apa? Kenapa? Leg kedua, what will you pick? Apa ya? What you want to show to Nael? Pengen adunya apa? Gak tahu sih, tanya coach cewek sama Adi. Yang penting pengen assassin ya? Ya, Aduh, assassin. Dan kalau tadi hasil udah 2-0, kita ngelihat permainan juga menarik banget. Dan dari Sun sendiri hadir lagi 2-0. Kalau hasilnya 2-0 gini, ini memang kepengen ngasih tahu ya ke orang-orang, Onyx nih memang lagi kuat banget. Udah bisa dibilang Onyx kuat? Nggak peduli sih dengan kata-kata itu. Fokus ke tim diri sendiri aja. Ya. Diri sendiri. Tapi tadi ngelihat momen dimana ada tuh potensi jadi satu sama. Ada kayaknya. Soalnya emang dia late game lebih unggul kan. Terus kita bisa atasin late game-nya juga. Jadi ya kita bisa menang di situ. Tapi momen apa nih yang mungkin bisa dibilang menjadi kunci atau momentum untuk Onyx ngebalikin keadaan lagi? Awalnya unda-undi, lalu sempat dipegang Bigetron dan pada akhirnya Onyx nih. Mungkin comms kita bagus di situ. Terus cara kiting kita lumayan bagus. Soalnya kita pakai parse kan. Kita lihat parsenya Suns. Tapi melawan tim Bigetron yang sekarang dengan komposisi barunya, apa yang paling berasa beda dari Suns? Ada nggak? Lebih kuat karena ada Nael juga kan. Ya, lebih kuat, pasti Oke. lebih kuat. Tapi leg satu kamu ngalahin Nael yang dulunya juga menjadi keluargamu. Ada yang mau kamu sampaikan ke Nael nggak? Semangat aja. Soalnya besok masih ada match ya? Ya, lebih semangat aja. Nggak Semangat. tahu. Oke, semangat aja ya. Ya, semangat aja di match Oke. next. Ya, next match. Next Semangat. match. Tapi gimana dengan Upi? Sekarang kita ngelihat perbedaan yang bisa kita rasakan adalah EXP laner anyar. Dan kamu pernah bertemu di MDL sepertinya. Satu season walaupun belum pernah match up. Shogun pada masa itu. Iya kayaknya. Iya, di saat melihat Shogun sekarang performa perdana dia masuk ke MPL. Gimana Bigetron dengan Shogun nih? Ya jago sih, dilihat dari tadi mainnya juga kan pakai hero Bene, dia jago. Jago, Ya, simple ya. Tapi kalau berbeda, dulu kan kamu melawan Luke. Sekarang ada Shogun di situ. perbedaan ya mungkin belum nggak ada sih perbedaan, sama aja. Aman-aman aja. Mungkin perbedaannya waktu di sama Luke waktu itu aku kalah kan. Ya itu paling perbedaannya. Kalau tadi gimana? Alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang. Jadi potensi terus menaik untuk tim Onyx berada di posisi atas. Keyboy, sekarang kayaknya Onyx udah 2-0. Udah 2 match kalian menghasilkan 2-0. Momentum udah kalian dapatkan nih. Dari Keyboy sendiri mempertahankan momentum ini atau mau naikin? Ada nggak dari Onyx mungkin apa yang akan dilakukan biar rising terus atau biar bertahan nih di posisi yang enak? Kalau dari kita mungkin cuman konsisten aja sih. Kan sekarang udah bagus, hasilnya juga udah bagus. Ya tinggal konsisten terus kalau bisa lebih baik lagi lah. Dan kita ngelihat juga dari tim Onyx, berarti kan akan ada perubahan nih dari gold lanernya terus menerus. Dan dari Keyboy, satu roam tugasnya akan berganti-ganti, akan ada playstyle yang berubah-ubah kah tergantung gold lane atau gimana? Playstyle akan berubah-ubah kah tergantung gold lane atau gimana? Ya sebenarnya sama aja lah, dua-duanya jago kok. Kalau nggak jago ada Paman W siap backup. Oke, ada 3 sekarang. Ada 3, betul. Opsinya ada 3. Tapi kemenangan hari ini minggu pertama 2-0 semua. Kata-kata dari Keyboy dong. Ya puji Tuhan. Terus makasih ya buat Sonic udah dukung kita terus. Selalu doain kita terus. Mau kita menang, kalah, ya selalu ada buat kita lah. Semoga kedepannya kita tetap konsisten sampai M7. Thank you. Masih deh. Siap dan sorak-sorai di MPL Arena. Kingdom tetap
berhasil membalas dan mengakhiri series ini dengan 2-1. Toy kembali secara prima nih kayaknya ya. Enggak juga sih Putih. Eh, Ya kan gue main juga sama kayak season kemarin lah, kayak gitu juga. itu juga sebenarnya stabil ya dari Toy ya. Ya mungkin. Iya mungkin, tapi datang ke season 16 menjadi tim yang bisa dibilang udah ngelihat banyak sekali match-match berlangsung menjadi penutupan di hari ini. Bisa ngedapetin kemenangan 2-1 atas Alter Ego, udah baik belum nih untuk RRQ? Kemenangan 2-1. Lebih baik Kak. Lebih baik kata Jenis Putih. Lebih baik. Soalnya di game 1 tadi kita bisa dibilang belum pemanasan lah. Belum main. Makanya di game 2 game 3 kita main. Udah mulai panas, berarti apa nih? Apa yang terjadi di backstage ketika game 1 usai? Lumayan telak tuh, one-sided game dibalas dengan one-sided. Apa yang terjadi di backstage tadi? Ya nggak ada sih Putih. Mungkin apa ya? Ya game 1 kita anggap lah walaupun kalah kita anggap sebagai pemanasan lagi sih. Ya udah, pokoknya reset aja ya. Santai aja. Tapi itulah dia. Gak apa-apa, bagus banget di sini karena riset kalian berhasil membalikan keadaan. Banyak yang dagdik dugder dan melihat ada wajah baru dari tadi tuh ngumpet loh. Zunes. Halo Zunes. Halo, Salam kenal. salam kenal. Salam kenal. Boleh perkenalkan diri di sini. Zunes adalah jungler terbaru dari RRQ. Ya, Iya, gimana main di RRQ dan di panggung MPL Zunes? senang sih. Dan seru juga fansnya rame. Rame. Ya. Tapi merasakan panggung MPL ada groginya kah atau ada sesuatu? Game 1 sih tadi lumayan grogi. Game 1 lumayan Ya, grogi. lumayan grogi. Terus apa yang terjadi? Biar bisa game kedua groginya hilang, udah mulai nyaman di panggung. Paling percaya sama teman sama coach saja. Gitu. Apa yang teman-teman ucapkan atau mungkin dari kawan-kawan di backstage juga? Ya, kayak santai aja main kayak di scrim gitu. Dan kamu melakukannya? Ya, Sudah langsung dilempar mic-nya. Tapi Zunes, kita lihat juga lawanmu hari ini adalah Alter Ego player yang juga dibilang, hanya sudah ada Yasuke. Melawan Alter Ego dengan Yasuke. Bagaimana kamu melihat ternyata peperangan jungler tuh gini ya di MPL? Ada nggak? Ada pikiran sesuatu? Gimana sih rasanya melawan Yasuke di MPL? jago sih dia. Jago. Ya, Tapi ada apa dengan Lancelot ya? Lancelot hari ini kok agak ini ya? ya. Yang pegang Lancelot malah Kalah. tumbang. Iya. Iya. Kenapa? Kan yang main Lancelot, Hah? kamu kan junglernya ya? Oh, gak hoki aja. Gak hoki aja. Enggak hoki aja, oke. Tapi oke langsung dilempar gak apa-apa. Dilempar langsung ya? Udah. Ya udah kita simpen buat nextnya ya. Bude tandain. Tapi Rins, hari ini bermain kembali dan ternyata trio mid yang udah kita bahas ternyata ada perombakan. Gimana sih RRQ untuk mempersiapkan adanya perubahan di season 16 khususnya untuk Rins? Apa boleh? Ada perubahan nih dari RRQ mempersiapkan diri dengan spare time yang cukup sempit juga kan. Setelah MSC lalu kembali ke MPL season 16 ada perubahan dari trio midnya, jungler berubah dan juga EXP. Gimana sih persiapan dari RRQ? Mungkin perubahan itu apa ya? Mungkin kayak ngasih kita hawa baru lah ya. Kayak biar pokoknya itu perubahan dari coaching staff lah. Yang terbaik dari tim gimana gitu. Jadi apakah ini masih bisa berubah-ubah? Masih bisa. Masih bisa berubah-ubah. Jadi masih lagi ajang percobaan juga berarti ya untuk menjajalkan. Karena sekarang line up juga bertambah. Berarti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi kah? Dari tim RRQ dari segi line up? Mungkin sih, itu tergantung coaching staff. Tergantung coaching staff, berarti kita akan nanti tanya abang ya. Tapi mengingat sekarang tadi kita juga ada sempat bahas dan ngobrol sama Coach Navari. Mereka bilang Alter Ego yang sekarang bersama dengan Alec
mereka akan bermain agresif. Idok merasa seperti itu nggak? Alter Ego berubah nih permainannya. Ya Alter Ego dari season ke season emang mainnya agresif. Ya soalnya dari Hero juga mereka lebih pick yang early game gitu. Dan ditambah dengan Alek, makin agresif beneran. Ya. Udah agresif, tambah lagi gitu nggak? Makin agresif. Makin agresif. Tapi menghadapi Alter Ego dengan player-player anyarnya, gimana Idok melihat Alter Ego yang sekarang? Ya yang sekarang mungkin lebih kuat. Ya mungkin di week 2 juga ada Van Strong juga baru masuk. Ya mungkin bisa lebih kuat lagi. Jadi memang kita masih meraba-raba nih peta kekuatan dari tim-tim MPL karena baru first match mereka. Namun yang hadir di sini juga ada Res yang muncul berlabuh di RRQ. Res, Ya, bagaimana penyesuaianmu bersama dengan tim baru di season 16? apa tadi? Gimana penyesuaian diri masuk ke season baru dengan tim baru juga? Ya, inilah, apa ya, pasti lebih semangat lah, tim baru. Lebih semangat dengan tim Ya. baru. Dan Bude jadi penasaran, di sini kita tahu RRQ begitu strong dari musim ke musim. Membawa diri ke season 16, tentu banyak ekspektasi untuk tim RRQ. Gimana nih kalian menjawab ekspektasi RRQ di season 16? Mana ya? Ya dukung aja sih, pasti berproses lebih bagus. Berproses yang lebih bagus, tapi kemenangan di match ini mungkin ada yang mau disampaikan dari tim RRQ? Ya buat Kingdom yang udah datang sini, makasih banyak. Ya buat yang lagi RKK juga di Medan, ya makasih udah datang, tetap dukung kita terus.